dan dia adalah salah satu penari jatilan yang ada di desa ini. Saya akan melakukan tanya jawab mengenai tari jatilan yang dimainkan oleh Mbak Tia ini. Mbak Tia, yang pertama, kenapa memilih menjadi penari jalanan? Awalnya itu saya diajak sama teman saya untuk ikut tari jatilan ini. Nah, terus mulai itu saya mulai latihan dan akhirnya saya mulai tertarik untuk ikut meneruskan tari jatilan ini. Nah, hingga akhirnya saya suka dan akhirnya ikut terus ke tari jatilan. Berarti awalnya itu nggak terbiasa, lama-lama jadi terbiasa ya? Iya. Pertanyaan yang kedua, itu berapa lama sih Mbak Tia itu menguasai tarian jalanan ini? Kurang lebih mulai dari awal latihan itu sekitar 1 bulan sampai. Berarti sedikit mudah gitu ya? Iya. Yang ketiga, apakah ada kesulitan dalam menarikan tari jalanan? Kesulitannya mungkin saat menarikan atau saat tampil di panggung seperti itu, mungkin ada beberapa tarian yang saya lupa karena kan tariannya cukup banyak dan ragamnya juga cukup banyak, sehingga ada beberapa tarian yang terlewat atau mungkin lupa seperti itu. Langsung lanjut aja ya Mbak. Ya. Yang keempat, berapa kali Mbak Tia ini melakukan pelatihan menari jalanan? Biasanya itu saya latihan dengan teman-teman saya seminggu itu 1 kali pada hari Minggu. Kenapa nggak seminggu 2 kali atau 3 kali gitu? Karena kan kita juga masih siswa kan, masih ada sekolah, jadi waktu yang pas dan free itu adalah hari Minggu, jadi sekitar seminggu sekali itu sudah cukup untuk latihan. Nama paguyubannya sendiri itu apa Mbak? Namanya ada Singaludaya Seko. Yang kelima, bagaimana perasaan Mbak Tia saat menarikan atau menjalankan penarian ini? Saat saya menarikan tarian jatilan ini saya senang sih, karena dan bangga juga karena saya ikut sebagai salah satu generasi muda yang melestarikan tarian tradisional, karena kan sekarang sudah jarang dilakukan oleh anak-anak muda, jadi saya merasa bangga dan senang. Satu pertanyaan lagi ya Mbak, kasih motivasi atau inspirasi kepada pemuda-pemudi yang ada di Indonesia ini untuk selalu melestarikan budaya kita yang lama maupun yang reformasi baru. Silakan. Untuk para generasi muda, saya harap kalian harus mau untuk melestarikan kebudayaan, terutama kebudayaan tradisional, karena kebudayaan tradisional ini sangat penting dan perlu untuk dilestarikan. Jika bukan kita sebagai generasi muda, lalu siapa lagi yang akan melestarikan melestarikan kebudayaan tradisional ini? Sehingga jangan malu untuk melestarikan kebudayaan tradisional, karena memang ini tugas kita sebagai generasi muda untuk melestarikannya. Oke, baiklah Mbak. Terima kasih ya atas waktu luangnya saya mewawancari Mbak. Iya, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.